Halo, Dokter Gugun. Halo, selamat malam, Boy. Dokter Boy, Ya, apa kabar? Kedengaran Assalamualaikum suaranya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dokter Boy, Ya, sehat? sehat, Alhamdulillah, Dokter Gugun. Terima kasih nih, Dokter Gugun, sudah Iya, menyempatkan waktunya di antara kesibukannya untuk ngobrol-ngobrol dengan sahabat berbagi semua. Ya, kita bicara hari si- ini atau kali ini dengan topik mengenai masalah penyakit jantung. Nah, sebelum kita ngobrol nih, iya. Dokter Gugun nih, banyak sahabat berbagi mungkin yang belum mengenal atau banyak juga yang sudah kenal dengan Dokter Gugun. Boleh Dokter Gugun kenalkan nih Dokter Gugun sebagai dokter spesialis jantung nih dan juga sebagai pemilik rumah sakit nih Dokter Gugun. Gimana Dokter Gugun? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk sahabat berbagi dan sobat sehat Asma Medika. Terima kasih, Dokter Boy, yang telah mengundang saya untuk sharing, ngobrol-ngobrol santai di malam Jumat ini tentang kesehatan jantung. Tadi Dr. Boy ini adalah sahabat seperjuangan ya sejak kita SMA di Bandung, kemudian Fakultas Ya. Kedokteran bareng. Cuman nasib yang membedakan Dr. Boy di Bandung, sekolah saya di Jakarta. Ya. Nah, memang betul saya sekarang diberi amanah ya, sebagai dokter spesialis jantung. Sekaligus saya mengelola 2 rumah sakit khusus jantung yang ada di Cirebon dan ada di Kuningan, kemudian juga klinik khusus jantung yang ada di Indramayu, kemudian ada di Majalengka, ada di Kedaung, dan alhamdulillah meskipun COVID-19 sedang ada pembangunan klinik jantung yang ada di Malang. Dan Dokter Gugun, ini kan topik kali ini kan kita bicara mati muda, ya artinya ya, menghindari mati muda karena serangan ya, jantung atau karena masalah jantung. Karena kan kita lihat ya, ada beberapa eh, ya selebriti, banyak juga yang masih ya, muda-muda, yang kemudian ya, tiba-tiba kita dengar kabar meninggal karena didiagnosa dengan masalah atau serangan jantung. Ada yang ya, bahkan badannya olahragawan atau yang sedang habis olahraga dan ya, segala macam. Nah ini kalau kita bicara mengenai masalah jantung, kan kalau penyakit ya. jantung itu penyebabnya macam-macam kan Dokter Gugun ya. Nah Betul, kalau betul. berdasarkan pengalaman Dokter Gugun ini sebenarnya yang paling membahayakan atau paling mematikan dalam tanda petik ya, artinya Ya. penyakit jantung yang karena apa nih Dokter Gugun? Ya. Ya, sebetulnya tadi disampaikan memang betul penyakit jantung itu banyak ya, ada penyakit jantung karena darah tinggi, penyakit jantung karena gagal jantung, kelainan hormonal, kelainan katup, dan ada satu lagi yang penyakit jantung koroner. Nah ini erat kaitannya Hmm. yang akan dibicarakan malam ini, Dr. Boy, tentang penyakit jantung koroner, ya, penyakit yang disebabkan karena ada sumbatan dari pembuluh darah koroner. Memang betul ya penyakit jantung koroner ini menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Malahan dikatakan oleh WHO bahwa setiap 90 detik ada 1 orang yang meninggal. Ya. Wow, Kemudian tahun 2000, sedemikian betul, banyaknya ya berarti ya Dokter ya. betul, Jadi ini yang kita bahas adalah atau yang kita akan lebih fokuskan adalah mengenai penyakit jantung koroner penyakit Dokter jantung Gugun ya. koroner. Jadi Betul. koroner ini ya, ini sahabat berbagi ini saya sedikit bantu juga ini Ya, koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi makan pada jantung ya Dokter Gugun ya. Nah, kalau di betul. situ ada gangguan, maka ini akan menyebabkan Ya, jantung tidak bisa berfungsi dengan baik dan bisa terjadi betul. serangan ya. Nah, ini kalau berkaitan dengan penyakit jantung koroner ini sebenarnya faktor risikonya apa nih Dokter Gugun? Nah, yang paling perlu ada kedua adalah faktor risiko. Nah, faktor risiko itu adalah dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Jadi faktor risiko itu adalah faktor yang menyebabkan seseorang mudah menderita penyakit jantung koroner. Jadi dibagi menjadi 2 golongan besar. Jadi faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak dimodifikasi itu erat kaitannya dengan usia. Semakin bertambah usia Hmm. seseorang, kemungkinan menderita penyakit jantung koroner makin tinggi. Yang kedua, jenis kelamin. Ya, ternyata Hmm. pada wanita ya yang masih subur nih urusan dokter Boy ini ya, ternyata Hmm. wanita yang masih subur ya itu jarang menderita penyakit jantung koroner karena ini pengaruh dari hormon estrogen ya. Tapi pada wanita yang sudah menopause kejadian penyakit jantung koroner sama dengan dia. Dan satu lagi adalah riwayat keluarga. Ya. Apabila kita mengetahui bahwa orang tua kita, nenek kita, atau kakek kita menderita penyakit jantung koroner, maka anaknya kemungkinan menderita penyakit jantung koroner lebih tinggi dibandingkan misalnya saya, orang tua saya penyakit jantung koroner. Dokter orang tua siapa? Kecenderungan saya untuk menderita penyakit jantung koroner lebih tinggi dibandingkan dengan dokter Boy. Ya, tapi bukan pasti, ya, tapi ada faktor Ya, genetiknya. faktor risiko ya. Nah, Hmm.
Nah, yang kedua adalah faktor risiko yang bisa dimodifikasi, bisa dirubah tergantung keinginan kita. Nah, ini yang paling penting nih dari misi kita malam ini. Bagaimana kita mencoba merubah mindset, ya. Apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita rubah. Seperti misalnya darah tinggi, jelas kita bisa modifikasi dengan mengkonsumsi mungkin kadar gula garam yang rendah. Kemudian kolesterol yang tinggi, itu juga bisa kita modifikasi. Kemudian juga apabila kita punya diabetes, itu juga bisa kita modifikasi. Yang satu lagi merokok. Nah, ternyata merokok ini luar biasa, ya. Di Indonesia itu penelitian sekitar 60% yaitu merokok. Nah, merokok ini adalah penyebab utama juga dari penyakit jantung koroner. Iya, oke. Jadi ini memang faktor-faktor risiko yang bisa dimodifikasi ini yang perlu kita perhatikan betul ya, Dr. Gugun ya. Nah, sahabat berbagi ini tentunya udah nggak sabar nih pengen segera bertanya, pengen segera mendapatkan jawaban dari Dr. Gugun, karena tadi apa yang disampaikan Dr. Gugun beberapa sudah ada yang memang ditanyakan oleh para sahabat berbagi ya mengenai hal-hal. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya sedikit bertanya nih, kalau misalnya kita ada keluhan nyeri dada, apakah itu pasti masalah sakit jantung, terutama untuk jantung koroner? Betul. Nah, memang yang kita sampaikan, kita bicarakan mengenai penyakit jantung koroner, keluhan utamanya itu adalah nyeri dada. Ya, tapi nyeri dada itu bukan hanya milik jantung. Ya. Jadi kalau nyeri di dada bisa karena kelainan di paru-paru, bisa kelainan di otot, bisa kelainan di saluran pencernaan. Nah, nyeri dada untuk penyakit jantung koroner itu khas. Ya, pertama dilihat dari lokasinya. Jadi lokasinya itu biasanya di dada sebelah tengah, karena posisi jantung sebelah kiri biasanya jadi di tengah, dada tengah, kemudian ada sebelah kiri, dan biasanya disertai dengan penjalaran. Ini yang penting nih dokter. Ya, kalau nyeri dada kemudian misalnya penjalarannya kemana? Bisa ke leher, bisa ke rahang, bisa ke bahu, bisa ke lengan kiri, atau bisa tembus juga ke belakang. Nah, itu ya kemudian. Nah, kemudian sifat nyeri dadanya berbeda dengan yang lain. Sifat nyeri dadanya itu seperti rasa terhimpit, ya, rasa ditekan, rasa ditusuk-tusuk, atau rasa diremas, ya. Nah, kemudian juga nyeri dadanya itu tidak bisa dilokalisir atau tumpul. Nah, kalau bisa beda nih. Tadi saya lihat di dokter Boy habis berenang. Nah, pas berenang dadanya sakit. Nah, dokter Boy bilang, aduh saya nyeri dada. Tapi dokter Boy bisa memastikan bahwa nyeri dadanya itu di sebelah kiri. Tapi begitu dikasih balsam lebih enak, itu bukan. Ya, bukan penyakit ini. Yang kedua, kemudian juga tidak berubah dengan posisi. Jadi kalau misalnya memiring ke kiri lebih enak, memiring ke kanan kurang enak, itu bukan. Ya. Terus yang sifatnya lagi biasanya juga disertai dengan sesak napas, berdebar-debar, keluar keringat dingin, mual, dan muntah. Ya. Terus yang lainnya juga adalah durasinya, nyerinya. Nah, kalau nyerinya hanya soal 1 detik, 2 detik, gitu, itu bukan. Biasanya nyeri anginnya itu berjalan sekitar 2 sampai 10 menit. Nah, ya. Nah, kemudian pencetus, ini juga penting pencetusnya. Pencetusnya itu banyak pada saat kita aktivitas, ya, emosi, marah, karena pekerjaan nih, bosan, ya di rumah terus. Nah, itu marah. Itu bisa timbul keluhan nyeri dada karena penyakit jantung koroner. Waduh, ini kayaknya banyak sahabat berbagi yang mulai tersentil nih ya dengan tadi pernyataan dari Dr. Gugun ya, terutama yang sering emosi, sering marah ya, ini ya stres-stresan ya. Nah, Dr. Gugun, saya hanya sedikit ini kita masih kembali ke judul adalah mati mendadak. Artinya tadi kalau yang nyeri dada yang khas untuk penyakit jantung koroner tadi, apakah bisa langsung menyebabkan kematian? Nah, inilah makanya judulnya ini sebetulnya malam Jumat nih dokter, wah itu ngeri. Kematian mendadak pada usia muda karena penyakit jantung koroner. Nah, kita sampaikan bahwa kematian jantung mendadak atau bisa kita sebut sebagai sudden cardiac death adalah kematian yang tak terduga, tiba-tiba, ujuk-ujuk tanpa ada trauma, tanpa ada pasien kecelakaan, jatuh, yang terjadi dalam 1 jam setelah timbul gejala. Nah, biasanya itu pada usia muda, ya, usia 30 sampai 40 tahun. Apa yang terjadi? Terjadi adalah henti denyut jantung. Nah, karena saya sampaikan tadi bahwa fungsi utama jantung adalah menumpahkan darah ke seluruh tubuh. Nah, pada keadaan mati mendadak, jantung berhenti secara tiba-tiba. Penyebabnya apa? Bisa karena penyakit jantung koroner, bisa juga karena penyebab lain, bisa kelainan dari irama jantung, kelainan listrik jantung. Jadi ini ada 2 hal yang bisa kita bedakan antara henti jantung dan serangan jantung. Nah, kalau henti jantung itu berhenti. Nah, kalau serangan jantung, pengertian di awal masyarakat adalah penyakit jantung koroner.
penyakit yang disebabkan karena ada penyempitan, penyumbatan dari pembuluh darah koroner. Jadi henti jantung itu bisa disebabkan oleh penyakit jantung, penyakit serangan jantung, bisa juga bukan. Ya bisa ada penyebab lainnya. Misalnya ya henti jantung itu kalau penyakit jantung koroner memang betul 3/4 atau 75% henti jantung yang mendadak karena penyakit jantung koroner. Bisa juga karena kardiomyopati, jadi pembengkakan jantung yang sudah lama kelemahan bisa tiba-tiba berhenti juga. Bisa juga karena kelainan katup jantung, ya pada anak-anak misalnya katup jantungnya menyempit itu juga bisa. Nah, yang ketiga, yang keempat itu kelainan irama jantung, kelainan listrik jantung. Ini tiba-tiba irama listrik, irama jantung ini berdetak sangat cepat, mungkin sampai 180 sampai 220. Nah, pada keadaan jantung berdetak sangat cepat, ya jantung itu kayak menggelepar-gelepar. Otomatis jantung tidak bisa memompahkan darah karena tidak ada waktu untuk mengisi. Pada saat gagal ya memompahkan darah, maka aliran darah ke otak, aliran darah ke paru-paru itu akan berhenti. Ya, berhenti. Saya langsung aja ke Dokter Gugun nih pertanyaannya ya. Jadi ini saya bacakan ya Dokter Gugun ya. Jadi itu pertanyaan ini dari FFDLLA, Fadilah namanya kurang lebih. Nah ini pertanyaannya menarik dok. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kalau penyakit jantung itu menyerang pada anak-anak? Ya. Jadi yang telah saya sampaikan tadi ya, pada anak-anak kalau misalnya serangan jantung karena penyakit jantung koroner itu kecil kemungkinan ya. Tapi biasanya serangan jantung pada anak itu erat kaitannya itu dengan penyakit jantung bawaan. Ya, penyakit yang disebabkan ya karena ada kelainan dari proses pembentukan jantung pada saat janin dikandung oleh ibunya. Misalnya seperti ada percampuran antara darah bersih sama darah kotor. Itu bisa ya karena ada kebocoran ya. Ada kebocoran dari dinding jantung. Ya, misalnya percampuran darah bersih dan darah kotor yang dominan itu dari darah kotor masuk ke seluruh tubuh. Ya, otomatis jantung seluruh tubuh akan menjadi keracunan. Nah, kemudian juga pada kelainan struktural anatomi dari jantung anak, bisa juga yang saya sampaikan tadi, kelainan irama jantung pada anak itu juga bisa menyebabkan kematian. Jadi kematian ya kelainan jantung pada anak itu yang terutama menyebabkan serangan jantung pada yang menyebabkan meninggal dunia pada anak. Ya, jadi artinya anak-anak bisa kena serangan jantung atau penyakit jantung, tapi itu lebih ke arah bukan jantung koroner ya dokter Gun ya. Betul. Nah, ini masih berkaitan juga ada pertanyaannya menanyakan mengenai ini tadi. Kenapa banyak kejadian orang yang masih muda, sehat, kemudian habis berolahraga kena serangan jantung? Nah, ini pertanyaan yang memang juga banyak ditanyakan orang. Kayaknya semudah itu gitu orang meninggal karena serangan jantung. Bagaimana menurut Dokter Gugun? Ya. Nah, inilah mungkin yang menjadi keprihatinan kita ya, Dr. Boy. Seberapa banyak mungkin public figur, orang-orang terkenal yang masih dari sisi istilahnya prestasi produktif, kerja, ya produktif, masa depan yang masih panjang, usia 34 tahun meninggal karena serangan jantung. Nah, jadi yang paling penting adalah sebetulnya kita mengetahui persis faktor risiko apa yang ada di kita ya. Yang pertama itu. Jadi kita harus bisa. Nah, sebagian besar dari kita kadang-kadang tidak terlalu aware ya dengan kondisi gitu ya. Misalnya kita rajin olahraga, makanan yang bagus, tapi kita masih mencoba untuk merokok gitu. Nah, itu kadang-kadang. Atau yang keduanya juga karena kita tidak tahu ya. Ternyata yang banyak berperan ini adalah juga termasuk riwayat keluarga. Nah, kalau misalnya ada riwayat keluarga, orang tua kita atau saudara kita yang sedarah meninggal muda, nah ini kita harus hati-hati. Ya, jadi kita perlu yang diadakan adalah pemeriksaan preventif. Ya, pemeriksaan preventif apa? Ya. Ini kita coba ya berkonsultasi lah, nggak usah sama dokter jantung misalnya, berkonsultasi ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan EKG gitu ya. Nah, dari pemeriksaan EKG biasanya kita bisa menentukan ya apakah seseorang ini ada kecenderungan nggak dengan gangguan irama jantung. Ya, ataupun misalnya karena kita punya faktor risiko tadi merokok. Kenapa? Ternyata merokok itu juga bisa menyebabkan timbunan plak pada jantung. Mungkin kita perlu melakukan treatment. Nah, makanya dokter-dokter jantung di Amerika, di Eropa sudah mewajibkan dalam tanda kutip
laki-laki yang berusia 30 sampai 35 tahun harus melakukan pemeriksaan ya untuk mengecek kesehatan jantung, mulai dari EKG, kemudian kalau ada faktor risiko mungkin melakukan treadmill test. Nah, dengan treadmill test, yaitu kita dengan karena treadmill test terus terang yang mudah dilakukan dan hampir banyak bisa rumah sakit yang melakukan. Nah, dengan treadmill test itu, karena kalau EKG itu memang betul Dr. Boy melihat hantaran di sisi jantung, tapi pada saat kita dilakukan EKG, pasien itu dalam keadaan resting, pada keadaan istirahat, tiduran. Nah, pada keadaan treadmill, itu pasien dipaksa untuk berolahraga, jantung dipaksa untuk memompa lebih kuat. Nah, disitulah nanti akan ketahuan ya apakah sudah terjadi gangguan antara supply demand di pembuluh darah koroner. Nah, kalau sudah terjadi gangguan itu akan terlihat gambaran di situ jantung. Nah, itu. Jadi kita harapkan ya, jadi masyarakat sekarang kalau memang ya umur 30 udah lah dengan era BPJS ini dengan universal health coverage ya 85% masyarakat Indonesia sudah di cover. Kalau dulu mungkin konotasinya untuk cek jantung atau penyakit jantung itu mahal, sekarang sudah di cover. Jadi jangan sungkan ya, tidak kita ingin sehat ya segera periksa cek, apalagi kita yakin bahwa kita punya faktor risiko baik itu dari keluarga atau dari diri kita sendiri. Mungkin dokter. Ya, jadi ya ini cukup sangat jelas sekali Dokter Gugun ya. Jadi ini masih berkaitan juga tadi pertanyaan untuk mencegah serangan jantung ya. Jadi artinya diri kita sudah mulai menerapkan pola hidup sehat dan juga melakukan medical check up secara teratur terutama untuk jantung tadi ya. Jadi treadmill itu yang paling disarankan untuk melihat kesehatan jantung kita. Nah ini masih berkaitan dengan kesehatan jantung Dokter Gugun. Ditanya kalau misalnya kita kena serangan jantung, ini mungkin maksudnya adalah ada keluhan nyeri dada, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya ini pengetahuan yang tadi saya sampaikan, bahwa kita yang paling penting sekarang masyarakat itu bisa terlebih dahulu mengenal nyeri dada. Nah, otomatis dengan mengenal nyeri dada yang khas untuk penyakit jantung atau penyakit jantung koroner, setidaknya kita bisa segera memberikan pertolongan. Ya, kita membawa ke fasilitas kesehatan karena prinsipnya Dr. Boy, kalau di jantung itu adalah time is muscle, waktu adalah otot. Ya, semakin cepat kita memberikan pertolongan, semakin banyak otot jantung yang terselamatkan. Kenapa banyak orang meninggal karena penyakit jantung? Karena pertolongannya yang terlambat, waktunya terlalu mundur. Nah, yang paling penting kita mengenal. Ya, begitu kita tahu bahwa ada seseorang yang menderita penyakit serangan jantung, yang paling penting yang pertama ada biasanya cemas, panik. Ya. Jadi kita tenangkan dulu. Ya, kita tenangkan dulu, kemudian kita pasien itu yang bersangkutan disuruh duduk bed rest gitu ya. Jadi posisi yang terbaik adalah posisinya pasiennya duduk bersandar. Ya, apabila misalnya pakai pakaian yang cukup ketat, ya kita longgarkan untuk satu kancing segala macam. Kemudian jangan kerubung. Biasanya kalau orang sakit itu berikan ini supaya nafasnya lebih lega. Nah, dan yang paling penting adalah segera kontak pelayanan darurat yang bisa memberikan fasilitas kesehatan pertolongan jantung. Bisa ke ambulans 118, 119, 112 atau ke rumah sakit. Nah, syukur alhamdulillah sebetulnya Hasna Medica Group ya dengan 2 rumah sakit dan 3 klinik ini sudah punya ambulan motor. Nah, cakupan kita ini mungkin sekitar 10 km. Kita kalau ada masyarakat yang membutuhkan, kita punya ambulan motor. Ya, jadi perawat yang kita beli motor yang berbentuk ambulan, di situ ada alat tensi, di situ ada alat tali kering, bisa menjemput bola. Kita bisa melihat. Nah, setelah itu, setelah pasien kena, nah apabila pasien sebelumnya memang ada riwayat pernah nyeri dada, kemudian pernah berobat ke dokter, pernah dikasih obat yang harus kita dibawa, segera berikan obat yang tidak dan segera dirujuk atau dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat dari tempat tinggal pasien. Ya, jadi informasi yang sangat penting sekali dan harus diperhatikan betul ya. Jadi time is muscle tadi ya, itu harus diperhatikan. Jadi makin segera itu akan makin banyak melindungi otot jantungnya. Ya, tadi tahapan-tahapannya sahabat berbagi ya. Tadi yang penting duduk, kemudian longgarkan, berikan oksigen sebanyak mungkin, kemudian segera minta pertolongan atau bantuan ya. Jadi jangan panik, jangan kemudian lari-lari tertubuh, cek Sunda namanya. Jadi ya itu poin-poin itu yang memang harus terus-terus kita sosialisasikan. Ya, nah ini Dr. Gugun, ini ada pertanyaan dari Aprikanti Amalia. Terima kasih Mbak Aprikanti yang sudah bertanya. Ini pertanyaannya begini, Dok. Apakah penyakit jantung itu harus identik dengan penyakit darah tinggi atau hipertensi?
Jadi artinya kalau ada tekanan darah tinggi berarti jantungnya bermasalah begitu atau sebaliknya gitu. Apa baru dokter Gugun bagaimana? Ya. Nah, saya sebutkan tadi bahwa hipertensi ini adalah salah satu faktor risiko. Ya, salah satu faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Ya, nah hipertensi sendiri bisa kita sebut sebagai bagian dari penyakit jantung apabila hipertensi itu sudah mengenai target organ, gitu ya. Seperti misalnya hipertensi yang lama ya akan menyebabkan penebalan dari otot jantung. Ya, kemudian juga bisa berpengaruh terhadap fungsi ginjal, ya, fungsi organ lain, ya, pembuluh darah, mata dan lain-lain. Jadi memang antara hipertensi dengan penyakit jantung itu adalah sangat identik, gitu ya. Jadi hipertensi yang lama bisa menyebabkan juga kelainan dari organ jantungnya sendiri. Makanya kita nyebut sebagai hipertensi heart disease. Ya, jadi memang ada kaitannya, dokter. Oke, ya jadi artinya ini dua-duanya yang dikelola mana dulu, dokter Gun? Hipertensinya dikelola dulu atau penyakit jantungnya yang dikelola dulu? Ya, nah sebetulnya yang tadi saya sampaikan ya biasanya hipertensi, tapi hipertensi juga nggak langsung dikelola dengan langsung pemberian obat ya. Kita coba dengan modifikasi gaya hidup. Hipertensi, definisi hipertensi adalah tensi lebih atau sama di atas 140/90 ya, dari sistolik dan diastolik. Penyebab utama di kita penyebab hipertensi adalah asupan garam yang berlebihan. Ya, di Indonesia kita ketahui bahwa penduduk Indonesia yang menderita penyakit hipertensi adalah sekitar 30%. Ini harus hati-hati kita. Jadi dari hipertensi bisa kemana-mana, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke otak, bisa terjadi stroke, bisa ke organ mata misalnya dan lain-lain. Jadi banyak sekali pengaruh dari hipertensi. Ya, jadi ini memang ya untuk para sahabat berbagi ini. Memang periksa tensi atau tekanan darah ini memang harus rutin dilakukan ya. Ini kapan nih sahabat berbagi periksa tekanan darah terakhir? Nah, ya idealnya paling nggak sebulan sekali ya Gun ya. Kalau punya alat sendiri mungkin lebih sering lagi, seminggu sekali bisa kita cek tekanan darahnya ya. Ya, karena tadi dampaknya ternyata dari hipertensi ini bisa ke segala organ di tubuh kita dan ini juga pengobatannya sebenarnya nggak terlalu sulit selama kita bisa tahu lebih awal, bisa kita deteksi, bisa kita cegah segera mungkin ya dokter Gugun ya. Oke dokter Gugun, ini saya bacakan lagi pertanyaan dari Cindy Maladewi. Ini pertanyaannya gini dokter Gugun. Waktu kecil suami saya mengalami atau punya riwayat jantung bocor. Nah, gimana nih efek sekarang dan efek ke depannya? Apakah akan ada masalah lagi untuk ke depannya jantung bocornya tadi? Kelihatannya sih jantung bocor ini sudah dilakukan operasi ya, tapi mungkin istrinya takut nih. Ya, jadi yang disebut penyakit jantung bocor itu bukan darah dari jantung bocor ke organ lain ya. Jadi bocor itu di dalam jantungnya sendiri, di dalam organ jantung. Kita ketahui bahwa jantung itu punya 4 ruangan. Yang sebelah kiri adalah serambi dan bilik untuk mengatur darah bersih, yang kanan serambi kanan dan bilik kanan untuk mengatur darah kotor. Nah, pada keadaan penyakit jantung bawaan yang saya sampaikan tadi, ada lubang ya, atau ada defek, ya, di mana terjadi percampuran antara serambi kiri dengan serambi kanan, bilik kiri atau bilik kanan. Nah, pada beberapa penyakit jantung bawaan ini memang harus ada yang segera ditangani. Bila percampuran darah bersih, darah kotor itu berat sekali. Tapi ada beberapa juga penyakit jantung bawaan yang karena kebocoran ini bisa kita nunggu. Dan menunggu itu dalam arti dipersiapkan ya anaknya itu sampai besar, sampai usia sekolah, ukuran jantungnya juga sudah optimal untuk dilakukannya. Mungkin Bapak yang pertanyaan tadi bisa juga sebetulnya kelainan itu belum diperbaiki gitu ya. Nah bisa aja ya, misalnya pada keadaan ASD. Kadang-kadang ASD itu adalah percampuran antara darah antara serambi kiri dengan serambi kanan. Ya, nah itu biasanya masih bisa ditolerir. Kan pada dewasa remaja itu masih ada. Tapi akhirnya penyakit ini juga akan kalau tidak ditutup ini akan menyebabkan yang namanya tekanan tinggi di paru-paru. Ya, karena beban ke jantung yang sebelah kanan itu makin meningkat. Nah, ini prognosanya akan buruk. Ya, jadi pasien itu lama-lama akan menurun kemampuan dari fungsi jantung, kemungkinan kelainan dari paru-parunya juga akan timbul dengan tekanan tinggi di paru-paru. Nah, kemudian ada juga yang tadi disampaikan kalau Bapak itu ternyata sudah dilakukan penutupan dari lubang yang bocornya, insya Allah bahwa kedepannya itu
biasanya itu akan kembali normal. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari XHAR293. Nah, ini masih berkaitan dengan kebidanan, Dokter Gugun. Pak Dokter, jika ibu hamil punya penyakit jantung, nah ketika persalinan ini lebih baik SC atau persalinan secara normal. Nah, ini bagaimana Dokter Gugun? Mana yang jantung seperti apa yang bisa normal atau penyakit jantung seperti apa yang bisa normal atau mana yang harus sesar? Gitu. Ya, kalau misalnya kelainannya itu menyangkut dari kelainan katup jantung, misalnya ada kebocoran jantung yang berat, ya jadi pada saat ibu sebelum hamil juga, ya, jangankan untuk kerja, ya hanya untuk jalan, hanya untuk misalnya memandikan anaknya, gitu ya, itu sudah kelelahan karena si katupnya bocor, ya. Kemudian juga pompa jantungnya lemah. Nah ini biasanya kita tidak bisa melakukan persalinan dengan normal, ya. Biasanya kita sarankan, misalnya kalau dokter Boy meminta saran, biasanya kita sarankan untuk dengan SC. Tapi penyakit jantung yang tidak terlalu menyebabkan kelainan dari struktur anatomi dari jantung itu sendiri, biasanya kita bisa rekomendasikan untuk diseksi dengan persalinan yang spontan, mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya untuk bisa dilakukan harus seksio atau normal itu sangat individual, gitu ya. Jadi kita memang harus melihat banyak kaitannya, bukan hanya dari soal jantungnya, mungkin dari kebidanannya juga, mungkin dari penyakit lainnya juga, penyakit dalam. Itu yang harus kita jadi artinya tetap harus dievaluasi lebih lanjut. Kemudian untuk pilihan persalinan intinya yang terbaik untuk ibu dan untuk bayi, ya. Oke, Dokter ini makin banyak nih pertanyaannya, saya sampai bingung memilihnya, Dokter. Ya, ini ada dari Anissa 808. Selamat malam, Dok. Saya mau tanya, Dok, untuk mengetahui kelainan jantung bawaan pada anak, itu maksudnya pada bayi, ya, apakah bisa diketahui sejak dini di dalam kandungan? Nah, ini menarik, Dokter Gugun. Ini untuk penyakit jantung bawaan nih, karena kan ada orang yang waktu USG dibilang bagus-bagus, begitu lahir kok ternyata bayinya waktu menangis biru begitu. Nah, ini bagaimana menurut Dokter Gugun? Mungkin ini yang lebih tepat sebetulnya Dokter Boy yang jawab, ya. Gantian Dokter Boy yang jawab. Gantian. Ya, sahabat berbagi. Jadi ini kalau masalah penyakit jantung bawaan memang ada yang sifatnya baru diketahui setelah lahir, ada juga yang kita ketahui pada saat masih di dalam kandungan. Ya, jadi kalau memang fungsi jantung kan waktu dia di dalam atau bayi masih di dalam itu masih disupport oleh ibu. Jadi jantung itu belum maksimal, artinya masih ada katup yang terbuka karena paru-paru pun belum mengembang, artinya belum ada udara di situ, sehingga ada katup yang masih terbuka. Nah, waktu bayi lahir, tangisan pertama itu dikarenakan katup tersebut akan menutup. Kalau dia tidak menutup secara sempurna, maka dia akan terjadi yang tadi ada celah atau ada kebocoran. Ya, tergantung dari ukuran celahnya. Kalau memang kecil, biasanya saya kalau nggak salah 0,3 atau berapa itu masih bisa kita observasi, tidak perlu lakukan tindakan operatif. Ya, tapi kalau memang bocornya besar, mungkin nanti dokter ahli jantung anak yang akan melakukan evaluasi lanjut. Ya, jadi memang tidak semua kelainan jantung bawaan itu bisa terdeteksi dengan mudah pada saat dalam kandungan. Jadi biasanya pada saat lahir itu dokter anak akan mengevaluasi lagi lebih lanjut untuk kondisi jantung atau keadaan jantungnya. Kalau kita sudah bisa deteksi dalam kandungan, itu akan lebih baik atau akan lebih mudah persiapannya, sehingga pada saat lahir kita sudah menyiapkan tim dengan fasilitas atau dengan kondisi jantung yang sudah kita deteksi sejak di dalam kandungan, ya. Jadi tergantung jenis penyakit jantungnya apa. Betul, Dokter Gugun, ya? Mungkin ada yang mau ditambahkan, Dokter Gugun? Ya, setuju, Dokter Boy. Jadi intinya bagi kami profesi dokter jantung, ya, biasa bisa mendiagnosa kelainan jantung bawaan biasanya sesaat, ya, setelah bayi itu lahir, gitu, ya. Yang betul tadi disampaikan oleh Dokter Boy, ya, pada saat fungsi jantung pada saat bayi itu masih ada di dalam perut ibu dengan waktu lahir itu ada perbedaan. Ya, jadi kita menilainya agak sulit, ya. Tapi begitu sudah lahir, nah, kita akan bisa mendiagnosa dengan pasti itu dengan kita melakukan USG jantung atau ehokardiografi. Nah, dari situlah kita bisa memastikan mendiagnosa apakah itu ada suatu kelainan jantung bawaan atau tidak, seperti itu, Dokter. Ya. Oke, terima kasih Dokter Gugun. Ini ada pertanyaan lagi, Dokter Gugun, yang ditanyakan. Dok, mau tanya nih Pak Dokter, bagaimana cara sederhana? Jadi dia pengen yang jangan yang terlalu ribet-ribet ya, Dokter Gugun, yang sederhana aja untuk mengenali gejala penyakit jantung.
Selain nyeri dada tadi mungkin dokter Gugun, ada nggak? Atau yang mudah deh, oh ini pasti larinya ke arah jantung gitu, atau bagaimana dokter Gugun? Ya, Silakan. ya. Jadi tetap dokter Boy, clue-nya itu adalah kita ya dari awam ya, itu bisa mengidentifikasi nyeri dada. Ya, pertama dari lokasinya, kedua dari sifatnya, deskripsinya, ya, yang ketiga dari durasinya, kemudian yang terakhir itu dari pencetusnya, itu saja. Dan di luar itu kita tidak bisa, karena kita tidak bisa membedakan. Setelah itu baru kita memastikan dengan pemeriksaan EKG, dengan pemeriksaan enzim jantung, pemeriksaan laboratorium dan lain. Jadi untuk masyarakat awam, yang penting itu adalah bisa membedakan nyeri dada itu karena penyakit jantung atau bukan karena penyakit jantung. Ya, itu seperti itu mungkin. Ya. Jadi mulai hati-hati kalau ada nyeri dada ya, kemudian itu bisa di breakdown lagi, nyeri dadanya lebih mengarah ke jantung atau nyeri dada karena ditinggal pacar ya. Oke. Oke, Dr. Gigun. Nah, ini ada pertanyaan dari Suci Ramdhani ya. Dok, mau tanya bagaimana caranya menghindari resiko lahir anak dengan kelainan jantung? Apa hal-hal yang harus dijaga atau dihindari saat ibu masih hamil? Nah, ini masalah organogenesis Dr. Gugun, pembentukan jantung pada saat dalam kandungan. Mungkin Dr. Gugun ada masukan? Nanti mungkin Dr. Bayi ya banyak yang menambahkan. Jadi mungkin intinya tetap ya bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan generasi masa depan kita gitu yang sebaik-baiknya ya. Mungkin perawatan pada saat kehamilan gitu ya, menjelang kehamilan dan setelah persalinan juga. Nah, yang paling penting adalah kita harus tahu persis tentang kesehatan dari ibu tersebut ya, apakah ibu tersebut punya kelainan yang bisa menyebabkan gangguan dari proses pembentukan jantung ya, misalnya ada kelainan metabolisme, kelainan autoimun ya, kelainan misalnya tiroid gitu ya, atau juga misalnya yang bisa mempengaruhi, mungkin Bapak bisa menjelaskan ada beberapa penyakit yang disebabkan karena pada saat kehamilan ya ibu menderita misalnya penyakit rubella gitu ya, atau penyakit yang disebabkan karena muntah yang hebat gitu, kemudian mengkonsumsi obat. Nah mungkin kalau dari jantung sih seperti itu biasanya. Ya. Jadi intinya memang ya selama hamil memang sebaik mungkin, terutama pada awal-awal kehamilan trimester pertama di mana ini proses organogenesis sedang berlangsung ya, seperti ini harus diperhatikan faktor ya zat-zat kimia atau bahan-bahan kimia yang tersentuh, yang terhirup, yang terminum atau yang koles dan segala macam memang harus diperhatikan betul, termasuk radiasi dan hal-hal lain ya yang memang ini kalau bisa sih memang ke pola hidup atau lingkungan yang sesehat mungkin. Oke, saya lanjut nih, ini waktunya berjalan terus Dr. Gugun. Ada Noviani bertanya, Dok, kalau tiba-tiba dada suka berdebar-debar kencang, itu apakah gejala penyakit jantung? Nah, tiba-tiba gitu mungkin ada rasa dadanya berdebar, tapi nggak nyeri nih kelihatannya. Pertanyaan lebih karena berdebar kencang. Nah, kalau pada wanita ya, biasanya ini pada wanita dewasa muda, ini harus bukan hati-hati. Ini perlu dicermati ya. Banyak sekali pasien yang datang ke kita dewasa muda ya, 20 sampai 30 tahun selalu mengeluh berdebar-debar dan nyeri dada. Nah, pada saat kita periksa, ternyata pada wanita itu sering sekali mengalami kelainan yang kita sebut kelainan katup mitral prolaps. Jadi mungkin kelainan katup ya tidak bisa menutup sempurna ya, tapi masih dalam toleransi yang normal gitu. Jadi pada saat misalnya cemas, khawatir, panik, si katup mitral itu jadi katup yang menghubungkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri itu berdebar sangat cepat. Nah, itu banyak sekali pada wanita. Nah, itu ternyata masih fisiologis. Nah, kemudian berdebar-debar lain juga ini tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau berdebar-debar, misalnya kalau mau ketemu mertua itu biasa, gitu ya. Atau misalnya berantem sama pacar itu mungkin biasa. Nah, tapi kalau berdebar-debar yang bahaya itu adalah berdebar-debar pada saat diam, pada saat istirahat, tiba-tiba berdebar. Nah, inilah yang kita sebut dengan kelainan irama jantung. Nah, jadi kita pastikan ya. Nah, kita pastikan misalnya kita datang ke dokter. Nah, tapi biasanya pada saat datang ke dokter atau ke fasilitas kesehatan justru berdebar-debar itu sudah tidak ada. Nah, biasanya kita ya
dokter jantung itu melakukan pemeriksaan yang selain pemeriksaan apakah ini ada gangguan misalnya dari kelainan hormon, tiroid atau kelainan gangguan elektrolit dan lain-lain, kita biasanya melakukan pemeriksaan EKG 24 jam atau Holter monitor. Jadi EKG itu ditempel ya pada tubuh pasien, kemudian pasien bisa pulang, ya, jadi silakan dibawa pulang atau juga bisa diobservasi di rumah sakit. Nah biasanya kita bisa rekam ya 1 hari, 3 hari atau 7 hari. Nah dari situlah bisa dokter akan mendiagnosa. Ya apakah debarannya itu betul-betul kelainan atau hanya biasa-biasa atau juga debarannya itu justru akan membahayakan ya, atau bisa menimbulkan kematian mendadak juga dokter. Ya itu banyak kejadian. Seperti mungkin ya 3 bulan 4 bulan ke belakang artis yang cukup terkenal gitu ya. Setelah olahraga berat, ya istirahat, kemudian meninggal 1 jam setelah itu, karena tidak ada keluhan nyeri dada, ya masalah istrinya juga sedang istirahat. Ini yang bisa menjelaskan itu adalah biasa henti jantung yang disebabkan karena detak jantung mungkin yang terlalu cepat dan tidak normal sehingga gagal jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Seperti itu. Oke, nah ini menarik tadi Dokter Gugun. Terima kasih dari penjelasan Dokter Gugun. Ini menarik mengenai olahraga. Jadi ini juga mungkin banyak sahabat berbagi yang penasaran sebenarnya olahraga yang sehat atau yang baik buat jantung itu seperti apa? Apakah yang biasa-biasa aja, aerobik, atau olahraga yang sifatnya angkat beban seperti itu, atau olahraga yang high impact gitu ya, yang mungkin seperti crossfit atau olahraga triathlon, olahraga yang ekstrim begitu. Menurut Gugun bagaimana nih olahraga yang baik untuk jantung? Ya, olahraga yang paling baik untuk jantung adalah prinsipnya olahraga yang teratur, ya, dan terukur. Ya. Nah, untuk kita yang masih sehat, olahraga itu ya dari guideline disebutkan bahwa olahraga itu sebaiknya dalam 1 minggu itu dilakukan selama 150 menit, yaitu aerobik yang sedang. Ya. Itu biasanya dibagi ya setiap hari itu selama 30 menit, ya 30 menit selama 5 hari, gitu ya. Jadi 5 hari ya? Ya 5 hari. Nah itu seperti aerobik sedang, bisa misalnya jalan kaki, bisa jogging, bisa yoga, bisa berenang, ya bisa bersepeda. Nah, ya. Tapi kalau misalnya seseorang sudah terdiagnosa ada penyakit jantung, kalau ini harus hati-hati. Ya, kenapa? Banyak sekali contoh bahwa olahraga yang sedang olahraga tiba-tiba serangan jantung. Pada saat olahraga apa biasanya? Olahraga yang kompetitif, olahraga yang ada lawan. Seperti apa? Seperti badminton, futsal, tenis, ini harus hati-hati. Nah, jadi lebih baik pada saat kita sudah ketahuan bahwa kita menderita penyakit jantung koroner, olahraganya itu bukan olahraga yang kompetitif, tapi olahraga yang ya lebih santai lah, tidak ada lawan, seperti berenang, sepeda, kemudian jogging. Kemudian juga yang tadi disampaikan oleh Dr. Boy tentang olahraga dengan high intensity interval training, gitu ya. Atau misalnya crossfit, ini juga harus hati-hati. Ya, banyak contoh bahwa dengan melakukan olahraga yang terlalu berat, ya, di mana oksigen consumption banyak sekali, ya, kemudian metabolisme, kemudian CO2 yang dihasilkan, ya, padahal asupan energi buat yang bersangkutan itu kurang. Nah ini juga bisa menyebabkan serangan jantung. Ya. Atau juga sekarang lagi tren misalnya terapi yang menimbulkan kontraksi otot di perut, nah, yang dikatakan bahwa kontraksinya itu sampai 20.000 kali, ya 20 seperti sit up 20.000 kali dalam 3 menit, itu juga harus hati-hati. Ya, jadi pada keadaan tersebut yang terlalu ekstrim, justru efeknya bukan bagus, ya, justru itu berbahaya, yaitu akan menimbulkan EPOC, ya, jadi excess loss exercise oxygen consumption. Nah, padahal pada saat keadaan tersebut tubuh tidak bisa mengkompensasi, ya. Timbulnya apa? Ya timbulnya itu bisa karena serangan jantung. Karena serangan jantung, penyakit jantung koroner terutama bisa ditimbulkan karena aktivitas yang terlalu berat yang tidak terkontrol. Itu kenapa berat? Ya, jadi untuk olahraga ini ya, untuk para sahabat berbagi harus betul-betul diperhatikan. Jadi tidak semua olahraga itu cocok dengan tubuh kita ya mungkin Dokter Gugun ya. Jadi kita pilih-pilih atau kita cari olahraga yang memang sesuai dengan kondisi tubuh kita, kondisi usia kita, kelamin, yang mungkin yang laki, yang perempuan, jenis olahraganya akan berbeda. Dan yang terpenting kalau mau lebih pasti, memang konsultasikan atau periksakan dulu ke dokter ya, apakah jantungnya baik, tidak ada masalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga yang mungkin lebih berbeda dengan olahraga biasanya, begitu ya.
Nah, ini Dokter Gugun, ini waktu berjalan terus Dokter Gugun. Saya ada ini pertanyaan yang ini saya perlu sampaikan Dokter Gugun. Ini saya juga berdoa nih mudah-mudahan nih Olivia Yolanda ini bertanya nih Dok. Ini pertanyaan mengenai prosedur operasi bypass itu seperti apa? Karena mama saya sekarang lagi menunggu jadwal untuk operasi bypass. Nah, ini sampai ke tahapan operasi bypass. Ini bagaimana Dokter Gugun? Mungkin bisa sedikit memberikan gambaran. Ya, terapi penyakit jantung koroner kita bagi dua besar ya. Kalau misalnya sudah terdiagnosa bahwa seorang menderita penyakit jantung koroner, bisa dengan terapi farmakologis atau terapi medikamentosa dengan pemberian obat-obat antisemi, pengencer darah, ini statin. Ya, tapi kalau misalnya penyumbatannya itu ternyata misalnya signifikan, kemudian tidak bisa juga dilakukan dengan kateterisasi, pemasangan ring karena misalnya sumbatannya terlalu banyak, pembuluh darahnya terlalu kecil, maka akan dilakukan operasi bypass ya, atau operasi pintas koroner ya. Jadi operasinya ya memang operasi besar. Beda dengan kateterisasi atau pemasangan ring ya. Itu hanya buka sayatan sekitar 5 mili ya, seperti memasukkan selang infus. Tapi pada operasi besar, operasi bypass itu dilakukan tindakan bedah. Jadi tulang dada itu akan dibuka, ya, kemudian tulangnya dibuka, kemudian dilakukan operasi bypass. Ya. Jadi biasanya kita mencari pembuluh darah yang baru yang untuk menggantikan pembuluh darah koroner yang nyumbat. Biasanya pembuluh darah yang baru itu diambil dari pembuluh darah vena yang ada di kaki atau arteri yang ada di dada. Gitu. Ini akan disambungkan operasi bypass itu. Jadi menyambungkan ya pembuluh darah yang baru itu ya di awal penyumbatan dan di akhir. Jadi yang tersumbatnya itu di bypass, hanya dilalui saja. Nah, itu tindakannya seperti itu. Jadi memang sekarang ya syukur alhamdulillah operasi bypass ini bisa di-cover oleh BPJS gitu ya. Jadi mungkin itu tinggal menunggu waktu gitu ya, persiapan dari pasiennya itu sendiri gitu Dokter. Iya, ya ini mudah-mudahan tuh Olivia Yolanda ibunya segera mendapatkan jadwal dan bisa dilakukan operasi dengan lancar dan bisa sehat kembali ya untuk Olivia Yolanda. Ya, tapi walaupun bagaimanapun juga memang bahwa sehat itu jauh lebih nikmat, jauh lebih asik ya, sehat itu jauh lebih berharga begitu ya Dokter Gugun ya. Jadi ini untuk pencegahan ya mungkin terakhir Dokter Gugun ya, karena waktu kita sudah terbatas, mungkin ada yang disampaikan untuk Dokter Gugun untuk para sahabat berbagi. Bagaimana nih untuk tadi sesuai judul kita di awal adalah menghindari atau mencegah terjadinya mati mendadak karena serangan jantung. Nih poin apa yang bisa dilakukan oleh sahabat berbagi secara atau sehari-hari begitu Dokter Gugun? Yes. Yang paling penting kata kuncinya adalah mengenali faktor risiko yang ada yang yang pertama. Yang kedua adalah memodifikasi gaya hidup sehat. Yang kita singkat nih ada kata clue-nya, cerdik. Cerdik itu apa? C-nya itu adalah cek kesehatan secara berkala. Ya. Kemudian E-nya apa? Ya, buat laki-laki itu terutama kenyahkan rokok. Ya. R-nya apa? Rajin berolahraga. D-nya diet sehat, ya dengan makanan yang seimbang. I-nya apa? Cukup istirahat, ya antara 7 sampai 8 jam per hari. Dan K-nya apa? Kelola, jangan sampai stres dan emosi. Mungkin Dokter. Oke, simpel ya, cerdik ya. Jadi kita harus cerdik ya. Tadi seperti disampaikan oleh Dokter Gugun, ini satu hal yang mudah sekali, tapi kadang-kadang kita suka lupa dan mungkin kita tidak konsisten untuk melakukannya ya. Tadi mengenai istirahat, mengenai olahraga, mengenakan rokok dan segala macam tadi Dokter Gugun. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Gugun. Ini waktu kita sudah tidak terasa, sudah berjalan terus ya. Sehat terus Dokter Gugun. Sukses terus sama-sama, untuk rumah sakitnya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Dokter Gugun ya. Ini sahabat berbagi juga pasti banyak sekali nih di kepalanya masih banyak yang ingin ditanyakan. Ya nanti bisa coba cek di Instagram Rumah Sakit Hasna Medika ya Dokter Gugun ya. Siap Dokter Boy. Ya, nanti bisa DM ke Rumah Sakit RS Hasna Medika untuk Instagramnya. Bisa nanti kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung DM ke Rumah Sakit Hasna Medika. Ke saya juga boleh ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan sesuai janji Dokter Gugun nanti akan yang belum dibacakan di Instagram Live ini nanti akan direspon oleh tim dari Rumah Sakit Hasna Medika. Ya, terima kasih Dokter Gugun. Salam buat keluarga, salam buat semua sejawat di Rumah Sakit Hasna Medika.
Oke, sekali lagi terima kasih Dr. Gugun. Ya. Ya, saya mau Terima kasih, Dr. Boy. Ya, sama-sama Dr. Gugun. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.